Pesona R15 versi 4 memang luar biasa. Belum genap beberapa hari meluncur di India, sekarang di tanah air sudah ada versi modifikasi. Gila, hasil ganteng banget. Kita akan bedah seperti apa sosoknya versi modifikasi R15 yang bikin IWB ngiler Kang Mas. Kita bedah selanjutnya kemana-mana, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Gila tenan Kang Mas, mengenai R15 versi 4 ini booming banget di mana-mana ya. Ibu yang lihatnya bahkan di India juga semuanya membahas mengenai R15 versi 4, sebuah generasi versi 4. Generasi yang memang diracik oleh Yamaha untuk meneruskan kebudayaan masa lalu. Karena kita tahu pada versi pertama motor ini tidak masuk ke tanah air. Kemudian versi kedua baru masuk ke tanah air. Namun pada saat itu banyak sekali keluhan tentang tingginya jok belakang, dan dilalaca satu generasi ketiga yang dikatakan mungkin paling sukses di antara generasi-generasi lainnya, dan memang generasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para bikers tanah air. Dan ternyata Kang Mas, di India sekali lagi nongol lagi versi yang keempat. Inilah generasi yang kita sebenarnya juga sudah tunggu, dan IWB juga cukup surprise kenapa India terlebih dahulu. Dan kita tahu kan bahwa sebelumnya versi 3 justru Indonesia yang muncul pertama kali, tapi untuk yang 4 kok dilalah malah India terlebih dahulu. Pasti saya bertanya, kok IWB kenapa kok yang dahulu India, kok sebelumnya kan Indonesia dahulu. Nah Kang Mas, itu semua nggak lepas daripada tren market. Saya tahu kan bahwa market di India untuk sportnya memang masih sangat bagus. Kalau di Indonesia Kang Mas, miris Cak. Saya tahu bahwa di Indonesia semuanya Matic, sampean semuanya suka Matic. Jadi yang laris malah Matic, kalau sportnya maupun nggak apa, walaupun gantengnya kayak apa, sampean tuh kayak enggan untuk membeli. Jadi ini memaksa para pabrikan akhirnya juga berpikir ulang gitu loh. Kalau ingin memasarkan terlebih dahulu atau fokus terlalu kenceng di sini untuk di sportnya, ya mereka seperti kayak nguyai segoro Cak. Bosan ngetira. Jadi kurang gigit lah. Karena semua effort yang dilakukan pasti tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi mereka profitnya. Jadi itulah kenapa di India buktinya luar biasa responnya, banyak sekali mengenai R15. Sama ketika R15 versi 4, waduh, biker India, vlogger-vlogger ini semuanya garap atau membahas mengenai R15 versi 4 ini. Nah untuk Indonesia Cak, sama juga sudah tahu kan kemarin IWB sudah membahas mengenai R15 versi 4 yang luar biasa, mendapatkan respon positif juga. IWB live di Yamaha SPW dan bertemu dengan salah satu owner di sana, Pak D. Stephen, jadi Kang Mas Stephen, yang sudah memberikan kisi-kisi sama semuanya dengan jelas, semuanya digambarkan dengan jelas. Tapi apapun itu memang semuanya hanya terawangan. Sekali lagi, apa yang dikatakan kemarin hanya terawangan Cak. Jangan dimasukin hati, jangan dianggap serius, tapi sampai catat baik Kang Mas. Namun terawangan kita biasanya sih jebol biasanya. Kalau ada melesetnya nyun sewu, mohon dimaafkan Kang Mas, namanya juga semuanya hanya terawangan. Bukan bocoran Cak, sekali lagi terawangan. Jadi bosan yang ngono, dan kita sudah memberikan informasi kisi-kisi semuanya terawangan yang kita dapatkan bahwa Yamaha Indonesia sudah benar-benar serius untuk garap motor ini, dirilis di Indonesia, dan dengan beberapa kisi-kisi yang sudah besar kesamaan semuanya mengenai mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan, itu pastinya sepertinya demikian. Jangan ngomong pastinya Cak, sepertinya demikian. Dan juga dari warna-warnanya IWB sudah singgung pada video sebelumnya di sini ya kan, semuanya sudah IWB share berdasarkan dari terawangan Cak Stephen dari Yamaha SPW. Dan juga bahkan dengan powernya pun dari terawangan kita kemungkinan besar tidak akan turun, seharusnya demikian. Karena kalau turun ya berarti ini seperti apa ya, seperti kemunduran Cak. Karena Indonesia ini sangat sensitif dengan power. Sama tahu sendiri kan, kalau sedikit powernya kurang langsung diejek-ejek. Padahal sebuah konsep motor itu memang diracik sedemikian rupa berbeda-beda. Kalau R series oke lah, memang Yamaha dari pertama sudah mempresentasikan ya bahwa ini adalah motor yang racing, kemudian motor yang racing, bener-bener racing look lah. Kemudian juga motor yang arsaris banget, yang
apa ya, kita katakan ya pure seperti racing lah. Seperti racing di mana posisi ridingnya juga membungkuk ya. Saya tahu kan bahwa posisi riding motor ini R series ini memang luar biasa membungkuk untuk ukuran motor 150 cc ya, untuk yang R15-nya. Sementara kalau untuk Honda contohnya CBR 250 RR beda dengan CBR 250R single R ataupun CBR 250R satu saja ya, single R itu memang semi touring. Jadi tidak bisa kita head to head sebenarnya, agak beda sebenarnya dari posisi untuk produknya itu sendiri. Tapi ya itulah namanya market kan, nggak peduli. Yang penting fairing ya fairing, pokoknya fairing ya udah, itu pokoknya harus yang powerful. Jadi itu yang menarik, Cak. Dan ini terawan kita makanya membidik bahwa Yamaha seharusnya tidak akan mengurangi untuk powernya di Indonesia, karena ini akan menjadi sebuah problem sebenarnya, bukan problem banget sih, tapi bisa menjadi cibiran sebenarnya, karena kan turun power, Cak. Harganya naik, masa powernya turun, kan nggak make sense sebenarnya. Tapi yang jelas, Cak, ini L15 memang luar biasa responnya, bahkan di Indonesia sendiri. IWB banyak sekali mendapatkan permintaan macam-macam, dan dilalah, Cak, seperti biasanya Master of CG ya, jadi digital dari komputer sudah langsung menelurkan sebuah modifikasi. Ini adalah bayangan modifikasi custom untuk R15 versi 4 yang digarap oleh Julak Sandy. Julak Sandy selalu memberikan sebuah gambar yang galak banget, keren. Kita akan mencoba untuk memberikan kesamaan semuanya mengenai Julak Sandy ini, dan gambarannya IWB akan share kesamaan semuanya seperti ini. Nah, kita akan langsung saja ya, bagaimana galaknya motor ini ternyata dengan modifikasi minimalis, dengan perombakan minimalis, ya memang membuat sosoknya jadi makin galak. Oke, yang pertama, Cak, modifikasi untuk L15M. Yes, ini kita langsung lihat dari sini. Nah, inilah yang IWB katakan sebagai modifikasi yang kurang ajar tenan ya, modifikasinya ganteng banget. Saya perhatikan di sini bahwa apa yang dilakukan cukup minimalis sebenarnya, tidak banyak perombakan, Cak. Jadi secara basis desain masih tetap dipertahankan seperti biasanya, namun Julak Sandy melakukan sentuhan di bagian sini, bagian depannya, Cak. Bagian depan ini diberikan semacam pemanis seperti winglet. Nah, saya perhatikan di sini, Cak. Nah, seperti winglet. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah semacam winglet yang sosoknya membuat dari R15 terbaru ini menjadi makin angker, karena mukanya sudah punya modal, Cak. Itu yang penting. Kalau mukanya sudah modalnya udah ganteng, gampang mengotak-ngatik. Lalu spionnya juga diganti ala-ala Ninja H2. Spionnya model pipih begini, jadi H2R begini. Ini bukan spion sebenarnya, seperti ya semacam aerodinamika casing ya, untuk memberikan special downforce atau downforce tambahan. Jadi ini bukan spion. Ini sekali lagi ini hanya referensi ya. Tolong kalau nanti sampean menerjemahkan pada produksi Malaysia lagi, pada motor jalan raya, jangan sampai nggak pakai spion. Jangan, Cak, asli. Untuk safety ya, berbahaya. Jangan dicontoh kalau ini hanya untuk ya, untuk cantik-cantikan aja, Cak. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian fendernya, Cak. Fender juga berubah, termasuk untuk suspensi upside down-nya, walaupun masih sama, tapi untuk perangkat dari pengeremannya menggunakan R6. Jadi ini informasinya, termasuk juga fender-fendernya terinspirasi dari R6, dan saya perhatikan di sini sudah menggunakan dual disc brake, jadi makin galak dan keren. Lalu kalau kita lihat memang untuk pengereman sudah radial monoblock 4 piston ya. Jadinya kalau kita gabung kiri kanan, waduh, sudah kayak moge banget, Cak. Oke, lalu kita lihat di bagian sini. Pengeremannya bagian sini untuk master remnya dan sebagainya sudah diganti, termasuk hadirnya di sini ada apa namanya, jalu lah bosone, Cak, boso bikernya. Ini adalah prograd untuk melindungi daripada tuasnya dari senggolan kalau di MotoGP, Cak, untuk mencegah senggolan. Kita ngeliat sekarang di bagian bawahnya. Di bagian bawah ini kita lihat totally tidak ada sentuhan apapun, tidak ada perombakan apapun dari Cak Julak Sandy. Kemudian juga bahkan di bagian samping sini juga sama, Cak. Bagian samping ini juga tidak ada perombakan apapun, bagian bodi-bodinya semuanya sama. Jadi masih mengandalkan desain dari bawaan pabrik, tidak dirubah apapun. Namun kalau kita perhatikan di sini, Cak, ada perbedaan di bagian. Nah, ini adalah perbedaan area yang harus sampean tahu. Area ini adalah area swing arm. Swing armnya atau lengan ayunya sudah dirubah oleh Cak Julak Sandy dengan menggunakan swing arm milik R6. Jadi Yamaha R6 yang notabene jadi kelihatan lebih gagah, gemuk, gede gitu ya. Dan juga termasuk knalpot-knalpotnya menggunakan juga R6 dari Akrapovic. Jadi desainnya model slice cut, di mana ujungnya sedikit kepotong ke bawah sini, dan ini adalah sebuah desain yang keren banget. Dikatakan desain seperti ini memang cocok ya. Jadi desain yang keren. Dan ini juga sudah ada cover karbon di bawah sini. Jadi karbon covernya ini kok nggak bisa digeser-geser piye tuh iki. Oke. Nah, jadi ngono ya. Kemudian juga di bagian sini, Cak, untuk monoshocknya sudah menggunakan monoshock model Öhlins, di mana sudah ada tabung di sini. Jadi tabung Öhlins, dan kita feelnya jadi lebih sporty. Juga footstepnya diganti dengan model racing, Cak. Footstep ini memberikan feel jadi lebih garang,
Dan kalau kita perhatikan juga di bagian belakang ini menggunakan kulit joknya, mungkin ini semacam variasi, bisa menggunakan MBTEC dan sebagainya. Dan di sini ada semacam kayak alur-alur demikian. Lalu di bagian belakangnya atau buntutnya masih sama, tidak ada perombakan apapun, dan hanya bagian belakang sininya dibuang, Cak. Jadi fender belakangnya dibuang, dan ternyata siapa menyangka dengan hanya sentuhan tersebut, oh ya, untuk bannya pastinya sudah diperbesar, digedein. Dan walaupun tidak ada informasi atau konfirmasi apapun untuk ban, bisa saja ya kalau kita menggunakan swing arm dari R6 pastinya bisa menggunakan ban berukuran 180 belakang. Jadi memberikan feel galak banget ya. Jadi apapun itu, Cak, kalau sampai nanya ke IWB apakah menggunakan ban gede akan memberikan feel stabil, betul, tapi yang pasti akan lebih berat buat motor itu sendiri, karena memang ban gede akan memberikan tambahan resistensi. Karena ya ini kan 155 cc, Cak. Jadi jangan terlalu maruk sih kalau untuk merubah, kecuali sampai memang hanya mencari dari desainnya saja. Nah, ini untuk yang R15M-nya. Nah, ini gila, galak banget Kang Mas. Ini adalah versi Monster Energy, dan versi Monster Energy beda dengan R15M. Maka untuk seluruh daripada warnanya, ini adalah warna pendekatan warna black. Jadi pendekatannya semuanya hitam, hitamnya dope semuanya. Dan ternyata entahlah, dengan hanya melakukan perombakan yang sudah sangat minimalis tadi ya, Ibu katakan minimalis karena tidak banyak dirubah, semuanya masih menggunakan desain aslinya, kecuali beberapa perangkat seperti di bagian kaki-kakinya, kemudian juga bagian perangkat remnya, kemudian juga bagian perangkat swing armnya di sini, kemudian juga knalpotnya. Dan belakang, untuk fender belakangnya dibuang, dan ternyata hasilnya gila, keren banget Kang Mas, ngono wes ganteng pol. Jadi ini adalah R15M versi custom Monster Energy untuk yang generasi keempatnya. Jadi Monster Energy MotoGP Edition disebut demikian. Saya perhatikan dari muka-mukanya dan sebagainya ya. Jadi ini side casingnya seperti ini, dan juga bagian bawah seperti ini ya. Ternyata ya, sentuhan minimalis ini sudah memberikan feel garang ganteng tenan. Nah, ini adalah warna kedua. Kita akan mencoba melihat warna. Nah, ini warna yang ketiga, Cak. Warna ketiga ini adalah warna blue-nya, dan warna blue ini sebagai informasi buat sampean semuanya, ini adalah versi standar sebenarnya, tapi oleh Yamaha karena ini adalah special racing blue, maka Yamaha India memberikan fitur quick shifter untuk yang warna biru ini. Dan ternyata warna biru ini juga lebih elegan dibandingkan dengan Monster Energy tadi. Namun, siapa menyangka dengan keeleganan tersebut malah memberikan feel keren, ya, menurut BB keren. Karena warna biru itu menyelimuti bagian visornya di sini semuanya, bagian visor diselimuti warna biru, kemudian juga di bagian tangki-tangkinya sini biru blue semuanya, kemudian side casingnya juga bagian atasnya ada blue-nya, namun di bagian samping banget di sini warnanya agak gelap ya, abu-abu demikian. Dan ini adalah warna yang pernah sempat Ibu singgung kemarin ya, biru dan abu-abu. Sama pasti kalau melihat dari video sebelumnya yang bersama dengan Cak Stephen, sama tahu kan kemarin kan sempat disinggung warna abu-abu dan biru ya. Oke, jadi ini hanya prediksi dan tebakan ya. Nah, kemudian juga bagian fendernya ternyata warnanya juga sedikit abu-abu, bukan black ya. Ini adalah abu-abu, jadi sama dengan yang sini, dark apa ya, kita sebutnya dark grey aja lah ya, super dark grey ya, jadi gelapnya banget. Dan peleknya juga dilabur warna biru, pastinya biru. Ini adalah racing blue dari Yamaha, termasuk dari undercoat-nya warna biru. Lalu di bagian belakangnya juga casing-casing sini warna biru, dan termasuk juga pelek belakang pastinya. Lainnya sama, Cak, hitam semuanya. Dan inilah sosok dari R15 versi racing blue yang sudah diracik atau di versi custom atau modifikasi menggunakan digital ya, jadi olah Photoshop, dan keren banget hasilnya. Nah, sekarang kita melangkah ke warna yang merah. Nah, ini adalah warna merah setelah menggunakan atau diracik oleh Cak Julak Sandy. Inilah warna merah yang ternyata merahnya ini memang termasuk merahnya ini merahnya tuh kayak semacam marun-marun gitu ya, tapi ini adalah doff pastinya, Cak. Dan yang bikin keren memang coretan di sini sih. Penegas di RL-nya ini warna kuning, IB suka banget IBB ya. Jadi memberikan penegas, dan juga di sini tertulis R15 versi 4.0. Jadi versi 4, fendernya warna merah ya. Kemudian juga bagian side casing warna merah. Sementara untuk atasnya ini warna hitam ya, bagian sini warna hitam. Ini warna merah, dan siapa menyangka belakangnya ternyata juga black. Dan ternyata juga setelah di black begini hanya sedikit casing stripping warna merah dan kuning. Ini sudah memberikan feel yang ganteng tenan Kang Mas. Nah, ini adalah versi custom warna merah untuk R15 versi 4 dari Julak Sandy.
Kemudian kita akan melihat untuk yang warna, nah ini adalah hitam standar, dan hitam standar dari India ini warnanya adalah Black Dove dengan stripping. Strippingnya minimalis karena strippingnya hanya hadir di bagian DRL-nya, Cak. DRL-nya hadir di sana, kemudian juga ada semacam coretan di bagian sampingnya sini. Coretannya, nah ini dia ya, jadi strippingnya dari ujung depan ditarik ke belakang, disesuaikan dengan shape untuk fairingnya. Dan ada tulisan R15 VVA di bagian sini ya, jadi ngono Kang Mas ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian bawah ada tempelan stiker Yamaha, lainnya hitam semuanya, black, dan ini sedikit ada abu-abu coretan. Dan secara general ini adalah memang Black Dove atau black standar dari R15 versi 4, Cak. Ini ganteng tenan. Oke, pada last option ya, last custom dari Cak Julak Sandy, ini adalah warna yang sangat spesial karena ini adalah R15 versi Anniversary. Ya, kita lihat di sini versi Anniversary ini memang ganteng pol karena kita perhatikan kombinasi yang ditawarkan adalah warna Yamaha klasik, yang mana warnanya adalah putih dan juga dikombinasikan dengan warna merah atau red. Dan merahnya ini adalah glossy, Cak. Kalau kita lihat bagian sini, bagian jidatnya juga dilabur warna kuning. Jadi bagian fairing yang depan dilabur warna kuning, kemudian bagian bawahnya dilabur warna fendernya ya, maksudnya warna merah, kemudian pelek-peleknya dilabur kuning. Dan kalau kita perhatikan semuanya full white di sini, tapi Cak Julak Sandy memberikan semacam stiker warna merah di bagian samping dan tulisan Yamaha. Nah, merahnya ini juga kita lihat stikernya dibuat putus-putus. Ini adalah Yamaha klasik ya, dan juga tarikan warna hitam bagian tepi-tepinya, dan bagian agak atasnya ada tulisan R15 dan tempelan version 4.0. Ini adalah generasi Yamaha Anniversary. Dan kalau kita lihat di sini atasnya ada coretan warna merah. By the way, Anniversary sudah ada nih untuk MA King, Cak. Kita lihat nanti, sama tunggu BB akan buat video buat sama semuanya, dan kita juga akan bahas mengenai MA King yang terbaru nanti. Apakah masuk Indonesia dan sebagainya, analisanya bagaimana, tunggu ya. Nanti BB akan buat video khusus untuk itu. Nah, belakangnya juga sama, Cak. Belakangnya warna putih, yang pasti warna putih, dan kalau kita perhatikan memang putihnya juga ada coretan warna merah di bagian belakang. Dan seperti biasa Kang Mas, untuk pelek-peleknya dilabur warna emas. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, informasi buat sampean semuanya. Ini adalah sebuah generasi yang kita sebut sebagai custom minimalis karena menggunakan beberapa part yang aftermarket pastinya, dan juga beberapa part dari limbah Moge R6. Dan untuk memberikan gambaran secara detail seperti apa semua warnanya, sama bisa lihat dan intip video ini.
Nah, piye Kang Mas? Piye setelah melihat semuanya, apakah sampean sudah ngiler? Apakah celengan sampean sudah obah-obah? Sabar, Cak. Sabar ya. Yang penting kita lihat dulu aslinya, sampai jangan melihat dari India dulu, kita akan lihat secara realnya nanti. Karena apapun itu, kalau kita nggak melihat secara langsung, belum tentu sebuah desain itu akan sesuai dengan selera. IWB pun demikian, IWB akan menunggu, IWB akan lihat pada saat peluncuran nanti R15 versi 4 Indonesia, setelah mereka meluncurkan di India, dan yang jelas pasti ada beberapa perbedaan yang sudah IWB share sebelumnya, seperti tidak ada Sariga, tidak ada Mudga, dan juga powernya sepertinya akan sama. Itu kan terawangan dari Cak Stephen kemarin. Ya, apapun itu, memang saat ini masih on progress oleh Yamaha Indonesia, sampai tunggu saja. Dan IWB ingin sampean komen, ya komen lah apa yang sudah IWB jabarkan tadi mengenai modifikasi R15 V4. Apakah sudah keren? Kalau memang sudah keren, apa yang bikin keren? Dan kalau memang kurang, komenlah juga. Apapun itu, Cak, ini memang motor baru, jadi semakin kita bahas pasti semakin menarik. IWB juga hanya membuat video ini atau membuat apa ya, semacam referensi buat sampean semuanya ini berdasarkan request. Karena banyak dari sampean semuanya nge-share ke IWB, Cak IWB tolong dibuat videonya supaya lebih gamblang dan padang jinglang. Dan IWB sudah share saat ini buat sampean semuanya. Jadi ngono wae Kang Mas informasi dari IWB buat sampean semuanya. By the way, anyway Baswedan, IWB ingin sampean semuanya untuk subscribe benar-benaran, karena ketika IWB cek di analitik algoritma YouTube, ternyata yang nonton Iwan Benaran itu 70% belum subscribe Iwan Benaran. Jadi piye to Kang Mas? Subscribe lah, biar ibu makin semangat. Mosok sing nonton, sing subscribe cuma 30% ya, sisanya malah nggak subscribe Iwan Benaran. Oke Kang Mas, ini informasi dari Iwan Benaran buat sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, ojo lali Kang Mas sampean like, share, dan subscribe ya. Subscribe ojo lali Kang Mas. Dan jangan lupa Cak, sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan ya. Mengenai informasi dari Iwan Benaran, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.